Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Abdurrahman Auf ini merupakan as-sabiqunal awwalun, golongan awal orang-orang yang masuk Islam. Dia terkenal dengan kegigihannya berdagang dan orang yang sangat kaya raya. Bahkan dari 10 orang yang didoakan, diberitahukan masuk surga, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis riwayat Muslim, suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini sholat jenazah. Di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sholat jenazah, beliau mendengar doa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat jenazah itu. Begitu indahnya, begitu bagusnya, begitu agungnya doa itu. Sampai-sampai beliau, Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, hatta tamannautu an akuna ana dzalik. Hingga aku ingin kalau sekiranya aku sendiri yang menjadi jenazahnya. Karena begitu indahnya, begitu lengkapnya doa itu dibacakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menunjukkan betapa tingginya kandungan doa tersebut. Sehingga ini perlu diamalkan oleh kita ketika kita sholat jenazah. Karena doa ini bersumber dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kandungannya adalah luar biasa. Maka mestinya kalau sholat jenazah ini kita amalkan. Apa isi doanya? Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika sholat jenazah, yang didengar bahkan langsung dihafal oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu menginginkan seandainya dia yang jadi jenazahnya. Di situ ada 16 permintaan yang berdoa Rasulullah pasti dikabulkan. Apa isi doanya? Isi doanya adalah Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. 1. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi fa'fu anhu, selamatkan dia dan maafkan dia. Wa akrim nuzulahu, muliakan kedatangannya. Bukan main kalau kita datang ke suatu tempat dimuliakan. Apalagi kalau orang VVIP, orang VIP, eksekutif, bisnis, dan lain sebagainya. Muliakanlah. Wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu. Lapangkan tempatnya. Isi doa berikutnya. Minta dilapangkan tempatnya. Wa wasi' madkhalahu. Waksilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Dan basuhlah ia dengan air es dan embun. Ini dalam sebuah pengajian ada seorang kiai menerangkan kenapa es dan embun. Karena es itu adalah air yang tentu kuman-kumannya sudah mati. Dan kenapa embun? Karena embun itu adalah air yang halalan thayyiba, tidak melintasi mana-mana. Makanya orang-orang tua dulu kalau ingin minuman halal, taruh tempat di atas rumah. Ketika ada embun dari langit, maka air itu tidak diragukan kehalalan dan kethayyibahannya. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isi doa berikutnya adalah basuhlah ia dengan air es.
air yang tidak berkuman, air yang sudah steril, dan juga embun. Lalu lanjutnya isi doanya, wa nakihi minal khotoya kama naqautus thawbal abyadu minad danas. Bersihkan dia dari dosa-dosa bagaikan bersihnya baju putih dari kotoran. Ini isi doa ketika sholat jenazah. Lalu yang berikutnya, wa abdilhu daron khairam min darihi. Gantikan baginya rumah yang lebih baik dari rumah yang ditinggalkannya. Berarti di alam kubur, di alam barzah, Nabi memohonkan kepada seseorang dalam sholat jenazahnya agar diberi rumah yang rumah itu lebih baik daripada rumahnya ketika masih di dunia. Wa ahlan khairam min ahlihi. Beri keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang ditinggalkan di dunia ini. Berarti tidak sendirian karena didatangkan keluarga yang menemaninya. Ada karib kerabat sahabat di alam kubur, di alam barzah. Lalu isi doa berikutnya lagi, wa zaujan khairam min zaujih. Kalau dia suami, berikan istri yang lebih baik daripada istri yang telah ditinggalkannya. Ini memang doa ini kadang kalau dipahami, kalau ditahu, wah ini dapat istri juga di alam kubur ini. Dapat pasangan hidup juga di alam barzah. Begitulah ada teks hadisnya. Setelah itu, wa adkhilhul jannah. Dan masukkan ke dalam surga di yaumil qiyamah. Wa a'idhu min adzabil qabri. Dan hindarkanlah dari azab kubur. Nah ini sekali lagi beliau berbicara tentang azab kubur. Dan juga wa min adzabin nar. Dan hindarkanlah dari azab neraka. Betapa indahnya, betapa lengkapnya doa yang dibaca Rasulullah ketika sholat jenazah. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf, seandainya aku yang jadi jenazah mendapatkan doa kalau dikabulkan luar biasa. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalik. Hingga aku ingin kalau sekiranya aku sendiri yang jadi jenazahnya. Hadis rawahul Muslim. Jadi di dalam doa sholat jenazah itu mengandung 14 ragam permintaan. 14 ragam permintaan. Ini yang kadang-kadang kita sedih di tengah-tengah masyarakat kalau sholat jenazah. Jadi ketika seorang sholat jenazah 4 kali takbir, doa untuk jenazah itu yang diajarkan oleh Nabi ini adalah di ketika takbir yang ketiga. Jadi Allahu Akbar, baca suratul Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, Allahu Akbar. Nah, di takbir yang ketiga inilah, setelah takbir yang ketiga, di sini doa ini dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW, didengar oleh Abdurrahman bin Auf sampai beliau ingin jika jenazahnya itu dirinya. Maka dari itu, jika mengikuti tuntunan sunnah, doa untuk orang yang sholat jenazah itu tempatnya adalah di ketika sholat, yaitu takbir yang ketiga. Meskipun ada ulama membolehkan setelah salam berdoa lagi didobeli juga enggak masalah. Juga kadang kita temukan di tengah masyarakat di saat sholat jenazah di takbir yang ketiga, mestinya doa ini dihafal, dipanjang begitu. Kadang-kadang belum sempat habis, kita baru baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu. Itu sudah takbir lagi, padahal belum selesai. Mestinya dibaca lengkap sedemikian rupa. Kenapa? Karena isi permintaannya 14 item untuk kepentingan orang yang telah meninggal dunia itu. Agar di alam kuburnya adalah ada kenyamanan dan kebahagiaan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa doa orang yang masih hidup itu memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu juga maka di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 juga sebagai dalil yang membuktikan bahwa orang-orang yang hidup doanya masih bisa memberi manfaat untuk orang-orang yang mati. Dan ini sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama seluruh dunia. Ketika Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa. Apa isi doanya? Ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Penyantun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Jadi oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita berusaha menghafal doa sholat jenazah ini, khususnya doa yang begitu indah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, hingga Abdurrahman bin Auf menginginkan yang jadi jenazahnya adalah dia. Ini juga menjadi dasar dalil bahwa orang yang hidup masih bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini rangkaian 4 seri tentang azab kubur, dan mudah-mudahan kita bisa mengkaji pada topik-topik yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya zahir batin, dunia dan akhirat. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.